Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Sebelum itu, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video ini, untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini, diharapkan siswa bisa memahami definisi persamaan kuadrat dan bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, diharapkan di pembelajaran ini siswa bisa memahami itu semua. Persamaan kuadrat. Definisi umum atau bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan yang di kehidupan kita nyata ini, real kan nyata itu ya. Jadi semua bilangan yang kalian temukan itu juga termasuk bilangan real ya. Secara sederhananya seperti itu. Nanti kalian akan mempelajarinya lebih dalam lagi di SMA, lebih dalam lagi di perkuliahan. Ya. Kenapa dinamakan persamaan? Ya ini karena ada tanda sama dengan ini. Ya, ada tanda sama dengan ini. Terus persamaan kuadrat berarti pangkat tertingginya itu 2. Ya, AX pangkat 2. Jadi kalau ada pangkat 2-nya berarti persamaan kuadrat. Ya. Jadi nanti kalau ada pangkat 3 itu bukan persamaan kuadrat. Jadi A ini adalah koefisien. Koefisien ya. B juga sama, ini juga koefisien. C adalah konstanta. Jadi A adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Jadi nilainya tetap. Nah, contoh. Ini adalah beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Ya. Dari contoh ini kita bisa tentukan bahwa A-nya adalah 2. Jadi A-nya itu 2, B-nya berapa? B-nya adalah 7. Ini B-nya. C-nya 6. Ini ya C ya. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk umumnya di sini ya. Nih. Jadi nilai A-nya adalah 2, B-nya 7, C-nya 6. Persamaan kuadrat dihubungkan dengan tanda sama dengan dan pangkat tertingginya 2. Selanjutnya ini bagaimana Pak kalau seperti ini ya. Kita lihat A-nya berapa ini? Oh, ternyata A-nya ini adalah 1. Jadi koefisiennya itu 1 tidak ditulis. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 3. C-nya adalah negatif 10 ya. Jadi nilai A, B, dan C ini. A-nya 1, B-nya negatif 3, dan C-nya negatif 10. Kalau seperti ini Pak, nah ini juga sama. A-nya berapa? Ya, A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Ya di sini X itu berupa variabel ya, tidak selamanya X. Bisa Z, bisa A, bisa Z ya. Ya itu yang namanya variabel ya. Di sini persamaan kuadrat ini variabelnya Z. Nah, A itu adalah koefisien dari Z pangkat 2. Berapa ini koefisiennya? Itu A-nya adalah 1. 1, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah 6 ya. Kalau depannya plus positif kan nggak ditulis toh ya. Ini negatif 5 gitu ya. Nah, ini ada contoh lain. Nah, ini persamaan kuadrat tidak. Ya, ini persamaan kuadrat. Kok tidak ada pangkat 2-nya, Pak? Ya, ini adalah bentuk lain ya. Jadi, kalau belum berupa bentuk umum, kita coba ubah menjadi bentuk umum. Ini
dulu di kelas 7 ya, sudah ada ini di aljabar. Maka kita kalikan pelangi. A kali A kuadrat. Terus A dikali negatif 4 berarti negatif 4A. Terus 3 dikali A, 3 kali A, 3A ya. Karena positif maka kasih tanda plus. Terus 3 dikali negatif 4 maka negatif 12 sama dengan 0. Nah ini karena ada yang sejenis maka kita operasikan, sederhanakan. Maka A kuadrat negatif 4 tambah 3 berarti negatif A negatif 12 sama dengan 0. Ya gitu ya. Jadi ini kan bentuk persamaan kuadrat kan karena ada pangkatnya 2 ini. Nah terus ini nilainya berapa? A itu bukan variabel, maksudnya ya A adalah koefisien di sini. Tapi di sini variabelnya bentuknya A itu. Maka nilai A-nya kalau kita lihat dari persamaan kuadrat adalah A-nya itu 1. B-nya berapa? Ada angkanya enggak? Enggak ada kan? Oh, berarti kan karena depannya negatif maka negatif 1. C-nya negatif 12. Ya, jadi itulah ya persamaan kuadrat bentuk umumnya. Jadi kalau tidak seperti ini bentuknya, maka itu bukan persamaan kuadrat. Harus ada pangkat 2-nya. Dan variabelnya itu satu jenis itu, X. Ya, X semua, Y semua, A semua. Jangan AX atau AB gitu ya. Selanjutnya yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Untuk pertemuan ini saya akan mengajarkan dengan cara memfaktorkan. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini maksudnya apa? Yaitu jadi kita mencari bilangan sehingga kalau kita substitusikan di persamaan kuadrat ini akan hasilnya sama dengan 0. Itu ya. Jadi akar-akar adalah bilangan-bilangan yang jika disubstitusikan, dimasukkan, digantikan di sini di X ini akan hasilnya sama dengan 0. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini diperhatikan ya. Maka X plus 3 sama dengan 0 ya. Kita cari ini dulu. Maka X sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini dapat dari mana? Ya gini. Kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 3. 3 tambah negatif 3, 0. 0 tambah negatif 3, negatif 3. Nah, itu ya. Tetapi secara sederhananya gini. X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan ya. Ini 3, kita pindah ruas. Yang semulanya di sebelah kiri sama dengan di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Kalau pindah tandanya berbeda. Positif pindah jadi negatif. Gitu ya. Yang kedua ini yang X min 4 ini X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah menjadi ya 4. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat berikut adalah X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan 4-nya. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 atau 4. Ya. Jadi kalau negatif 3 kita masukkan di persamaan kuadrat ini, hasilnya akan 0. 4 kita masukkan juga hasilnya akan 0. Salah satu ini, tidak keduanya ya, salah satu. Kalau negatif 3 ya negatif 3 semuanya, kalau 4 ya 4 semuanya. Oke. Selanjutnya contoh yang nomor 2 hampir mirip dengan nomor 1, yaitu
X sama dengan 0. Ya, ini kan karena di sini X sama dengan 0. Yang satunya X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan, kita pindah menjadi negatif 3. Nah, maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan negatif 3. Ya, jadi akarnya adalah 0 atau negatif 3. Selanjutnya contoh yang nomor 3. Ya, ini kalau ada soal seperti ini ada 2, koefisiennya 2 dan negatif 10 ya. Jadi gini, kita cari bilangan yang bisa membagi dua bilangan tersebut ya, 2 dan 10. Bilangan berapa yang bisa membagi 2 dan 10? Yaitu 2. Terus gini, ini ada variabelnya x. Kita cari, tulis variabel yang pangkatnya paling kecil ya. X pangkat 2 apa? X pangkat 1. Ya, berarti x ya. Jadi x kita tulis kurung. Nah, terus ini berarti 2x kali berapa? Ada 2x kuadrat. Hasilnya adalah x. Dan nah, 2x kali berapa? Ada 10x. Itu dikali 5. Nah, sama dengan 0 lagi sini. Saya ulangi. Ini adalah memfaktorkan ya. Jadi kalau kita kalikan lagi 2x ini dikali x, hasilnya akan 2x pangkat 2. 2x dikali negatif 5, hasilnya negatif 10x. Nah gitu ya. Lalu sama dengan soal nomor 1 dan 2, maka 2x sama dengan 0, maka x sama dengan itu 0 dibagi 2. Jadi x sama dengan 0 bagi 2 berapa? Ya, 0 ya. Satunya lagi x min 5 sama dengan 0. Yang ini, maka x sama dengan 5. Maka akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 5 ya. Jadi akarnya adalah 0 atau 5. Jadi 0 kita substitusikan 0 0, hasilnya akan 0. Terus 5 kita substitusikan di sini juga hasilnya akan sama dengan 0 gitu ya. Itulah akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya ada contoh yang lain. Nah, ini bentuk umum, yaitu misalkan ada bentuk umum seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a sama dengan 1. Ya, untuk a sama dengan 1. Maka faktornya adalah x plus m kali x plus n sama dengan 0. Jadi gini, kita mencari dua buah bilangan ini, m dan n. Kalau x-nya ini tetap ya, tergantung nanti variabelnya yang persamaan kuadrat. Kita cari dua buah bilangan ya, m dan n ya. Dua buah bilangan berikut kalau dikalikan hasilnya sama dengan c. Kalau dijumlah hasilnya sama dengan b. Maksudnya b ini koefisien dari persamaan kuadrat, b dan c. Kalau dikalikan hasilnya c, kalau dijumlah hasilnya b. Langsung saja ke contoh biar lebih paham. Nih, contoh x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 ya. Jadi a nya ini kan 1, maka kita bisa memakai rumus yang ini ya. Cari dua buah bilangan, jika dikalikan nanti hasilnya negatif 10, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 3. Bilangan berapakah itu?
kita tulis dulu ini X ya, ini nah gitu. Jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 10 berapa kali berapa ya, kita cari 10 berarti 5 kali 2 ya kan ya, 5 kali 2 10. Kalau yang dikalikan hasilnya negatif berarti ya bisa negatif 5 kali 2 atau negatif 2 kali 5 ya. Di sini kita temukan itu negatif 5 dikali 2. Kenapa gitu? Ini negatif 5 dikali 2 berapa hasilnya? Negatif 10. Nah, jelek-jelek. Negatif 10. Terus dua buah bilangan ini kalau dijumlah ya hasilnya sama dengan ya, negatif 5 tambah 2 itu negatif 3 ya kan, berarti kalau dikalikan hasilnya C, kalau dijumlah hasilnya B, maka kita pilih negatif 5 dan 2. Nah, setelah seperti ini ya kita kerjakan seperti soal nomor 1 sampai 3 tadi ya, maka X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 atau ya, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 2. Nah, itu ya. Ini berlaku untuk A-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana Pak kalau A-nya tidak sama dengan 1? Nah, ini ada contohnya. Misalkan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, bedanya sedikit ini ya, berarti maka akarnya ada faktornya adalah 1 per A dalam kurung AX plus M, AX plus N. Oh, ini ada A-nya ya, sama dengan 0. Maka kalau dikalikan M dan N itu hasilnya A kali C, kalau dijumlah hasilnya B. Nah, langsung saja ke contoh soal nih. Saya kasih tambah di sini ya, ini ada A-nya. Ini kan A-nya tidak sama dengan 1 kan? 2, bisa 2, bisa 3, bisa negatif ya. Yang penting tidak A. Yang penting tidak A-nya sama dengan 1. Tulis dulu faktornya. 1 per A-nya. A-nya berapa? 1 A per 2. Kurung buka ikuti AX, maka A-nya 2, X-nya tetap. Nah, ini M-nya nanti. Ini juga 2X. Ya, seperti ini. Ya. M dan N-nya kita kosongin dulu. Nah, gini. Kalau dikalikan hasilnya A kali C ya. Kita kalikan dulu. 2 kali 14 dulu ya. 2 kali 14 ya sini. A C. Jelek. Sini aja ya. 2 kali 14 sama dengan 28. B-nya sama dengan berapa itu? 11 ya. Jika dikalikan hasilnya 28, jika ditambah hasilnya 11. Bilangan berapakah itu? Ya. Kita cari bilangan yang dikalikan 28. Itu bisa 7 dikali 4. Ya. 7 kali 4, 28. 7 ditambah
4, hasilnya 11. Ya, berlaku ya untuk kedua-duanya ya bilangan ini. Maka kita temukan M-nya adalah 7 dan N-nya adalah 4. Jadi ini bisa dibolak-balik, misalkan kamu yang depan 4, yang belakang 7 itu boleh ya, tidak masalah. Yang penting bilangannya 7 dan 4. Setelah itu kita sederhanakan. Ini kan 2, mana yang bisa dibagi 2? Semuanya ya. Ini bisa tapi ini tidak bisa 7. Maka yang kita bagi adalah ini ya. Kita bagikan. Yang tidak kita tulis lagi. 2x plus 7. Nah, yang ini kita bagikan ya. Maka 2x bagi 2 ketemunya adalah x. 2 bagi 2 1 plus 4 bagi 2 hasilnya 2 sama dengan 0. Nah, ini ya seperti contoh-contoh yang tadi. Maka 2x plus 7 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan ini dihapus dulu. 2x sama dengan negatif 7 ya. Positif pindah jadi negatif, maka x sama dengan negatif 7 per 2 ya. Negatif 7 bagi 2. Satunya lagi, atau x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Maka akar-akarnya adalah x1 sama dengan negatif 7 per 2 atau x2 nya sama dengan negatif 2 ya. Ini berarti akar-akarnya adalah negatif 7 per 2 atau negatif 2. Jadi kalau negatif 7 per 2 kita substitusikan di persamaan ini, 2x kuadrat plus 11x plus 14, maka nanti hasilnya akan sama dengan 0. Begitu juga kalau negatif 2 kita substitusikan, ini negatif 2, maka hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau masih belum paham bisa diputar lagi video ini. Yang kalau sudah paham bisa mengerjakan latihan soal berikut ya. Dikerjakan dengan baik. Kalau masih belum paham bisa memutar video ini lagi. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.